Berikut adalah salah satu kisah dongeng terkenal dari Korea yang berjudul Heungbu dan Nolbu. Heungbu dan Nolbu. Dahulu kala, ada dua bersaudara bernama Heungbu dan Nolbu. Heungbu adalah adik yang baik hati dan sederhana. Sementara Nolbu, kakaknya, adalah pria serakah dan egois. Setelah orang tua mereka meninggal, Nolbu mengambil seluruh warisan keluarga dan mengusir Heungbu dari rumah. Meski hidup dalam kemiskinan, Heungbu dan keluarganya tetap menjalani hidup dengan bahagia. Suatu hari, Heungbu menemukan seekor burung layang-layang yang terluka di taman. Kakinya patah, dan Heungbu dengan hati-hati merawatnya hingga sembuh. Sebelum pergi, burung itu memberikan sebutir biji ajaib kepada Heungbu sebagai tanda terima kasih. Ketika biji itu ditanam, tumbuhlah tanaman labu raksasa. Ketika dibelah, labu itu dipenuhi dengan emas, permata, dan kekayaan lainnya. Dengan harta ini, Heungbu dapat hidup nyaman bersama keluarganya. Ketika Nolbu mendengar tentang keberuntungan adiknya, ia menjadi iri. Nolbu lalu mencari burung layang-layang, namun bukannya menolong. Ia dengan sengaja mematahkan kaki seekor burung agar bisa menolongnya. Burung itu pun memberikan biji ajaib yang sama. Namun, saat labu Nolbu dipotong, isinya bukanlah emas, melainkan makhluk jahat yang menghancurkan rumahnya. Nolbu akhirnya kehilangan segalanya. Menyadari kesalahannya, ia meminta maaf kepada Heungbu. Karena hatinya mulia, Heungbu memaafkan kakaknya dan mereka hidup rukun sejak saat itu. Pesan moral, dongeng ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, tidak serakah, dan tulus dalam membantu makhluk lain. Kebaikan akan selalu berbuah manis, sementara keserakahan dan niat jahat akan membawa kehancuran. Baik, berikut kisah dongeng Korea lainnya yang juga terkenal. Berjudul Anak Perempuan Kayu. Anak Perempuan Kayu. Dahulu kala, ada seorang pria miskin yang tinggal sendiri di desa terpencil. Ia sangat kesepian, karena tidak memiliki anak. Setiap hari, ia memohon kepada langit, agar diberikan seorang anak. Bahkan jika anak itu bukan manusia sekalipun. Suatu hari, pria itu sedang menebang pohon di hutan. Saat ia memotong sebatang pohon besar, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Ia terkejut menemukan seorang bayi perempuan kecil yang terbuat dari kayu di dalam pohon itu. Pria itu sangat bahagia dan membawa bayi itu pulang. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Anak perempuan kayu itu tumbuh menjadi gadis cantik dan baik hati. Meski tubuhnya tetap terbuat dari kayu, namun hidup tidak selalu mudah bagi mereka. Banyak orang ini melihat kecantikan dan kebaikan anak perempuan kayu. Seorang wanita jahat di desa mencoba membakar gadis itu karena ia ingin mengambil kecantikan anak kayu untuk dirinya sendiri. Ketika wanita itu berhasil menyalakan api, terjadi keajaiban. Tubuh anak kayu berubah menjadi manusia sejati. Ia tidak lagi terbuat dari kayu, melainkan menjadi gadis yang hidup seperti orang lain. Keajaiban ini membuat semua orang di desa kagum dan sadar akan kesalahan mereka. Gadis itu dan ayahnya hidup bahagia, dihormati oleh seluruh desa karena kebaikan hati mereka. Pesan moral, kisah ini mengajarkan tentang kasih sayang tanpa syarat, keajaiban doa yang tulus, dan bahwa kebaikan hati selalu akan membawa hasil yang indah. Meskipun awalnya kita mungkin menghadapi kesulitan. Bagaimana pendapatmu? Apakah kisah ini menarik, atau ingin cerita lain? Berikut kisah dongeng Korea lainnya yang berjudul Harimau dan Petani. Harimau dan Petani. Pada suatu masa, hiduplah seorang petani yang sederhana dan pekerja keras. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan pulang melalui hutan, ia bertemu dengan seekor harimau besar yang kelaparan. Harimau itu melompat keluar dari semak-semak dan mengaum dengan ganas, siap menerkam petani. Petani itu ketakutan, tetapi dengan cepat ia mendapatkan ide. Ia berkata kepada harimau, "Tunggu, jika kau memakanku sekarang, aku hanya daging biasa. Namun, jika kau mau menunggu sebentar, aku akan memberimu makanan yang lebih enak dan banyak." Harimau itu penasaran dan memutuskan untuk mendengarkan. Petani kemudian melanjutkan, "Aku tahu sebuah pohon ajaib di dekat sini. Jika kita pergi ke sana, pohon itu akan memberimu buah-buahan, emas yang jauh lebih baik daripada memakan manusia sepertiku." Harimau yang belum pernah mendengar tentang pohon emas setuju untuk mengikutinya. Petani membawa harimau itu ke pohon besar di tengah hutan. Saat mereka tiba di bawah pohon, petani berkata, "Buah emas itu ada di atas sana.
kau harus memanjat untuk mengambilnya. Harimau, yang percaya pada ucapan petani, mulai memanjat pohon tersebut. Namun, pohon itu sangat tinggi, dan harimau mengalami kesulitan. Ketika harimau akhirnya mencapai cabang atas, petani dengan cepat mengambil tali dari kantongnya dan mengikat tubuh harimau di pohon tersebut. Petani lalu berlari secepat mungkin ke desa dan memanggil penduduk lainnya. Bersama-sama, mereka mengusir harimau itu dari desa. Harimau merasa dipermalukan dan tidak pernah kembali lagi ke tempat itu. Pesan moral, kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan keberanian dapat mengalahkan kekuatan. Dalam situasi sulit, berpikir cepat dan cerdas bisa menyelamatkan nyawa. Apakah kamu menikmati kisah ini? Jika ingin, aku bisa menceritakan dongeng lainnya. Baiklah, berikut dongeng Korea yang lain, berjudul Putri Bular dan Harimau. Putri Bular dan Harimau. Dahulu kala, ada seorang gadis kecil yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa terpencil di Korea. Ayahnya sudah meninggal, sehingga mereka hidup sederhana, hanya berdua. Suatu malam yang gelap, ibu gadis itu pergi ke pasar untuk membeli makanan. Sebelum pergi, ia berkata, "Jangan buka pintu untuk siapapun kecuali aku." Gadis kecil itu mengangguk dan berjanji akan menuruti perintah ibunya. Namun, ketika malam semakin larut, terdengar ketukan di pintu. Suara dari luar berkata, "Nak, ini ibu. Bukakan pintunya." Gadis kecil itu merasa ada yang aneh. Suara itu kasar, tidak seperti suara ibunya. Ia menjawab, "Jika kau ibuku, tunjukkan tanganmu melalui celah pintu." Seekor cakar besar muncul dari celah pintu. Gadis itu menyadari bahwa itu bukan ibunya, melainkan seekor harimau yang menyamar. Ia gemetar ketakutan, tetapi berusaha tetap tenang. Dengan cepat, gadis kecil itu memikirkan cara untuk menyelamatkan diri. Ia berkata, "Aku akan membukakan pintu, tetapi aku terlalu lapar untuk berdiri. Bisakah kau pergi ke dapur dan mengambil makanan untukku dulu?" Harimau, yang percaya bahwa gadis itu akan membukakan pintu, pergi ke dapur. Saat harimau sibuk mencari makanan, gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk memanjat pohon tinggi di dekat rumah. Ketika harimau kembali, ia menemukan pintu tetap terkunci dan gadis itu sudah berada di atas pohon. Harimau menjadi sangat marah dan mencoba memanjat pohon itu. Gadis kecil itu memohon kepada Dewa Bulan, "Tolong selamatkan aku. Aku takut dan tidak tahu harus berbuat apa." Dewa Bulan mendengar doanya dan menurunkan seutas tali dari langit. Gadis kecil itu menggenggam tali itu dan perlahan ditarik ke atas menuju bulan. Harimau yang melihat gadis itu terangkat, juga memohon kepada Dewa Bulan agar ditolong. Namun, Dewa Bulan memberikan tali yang rapuh. Ketika harimau memanjat tali itu, tali tersebut putus dan harimau jatuh ke tanah. Konon, jejak harimau itu masih terlihat di pegunungan Korea hingga hari ini. Sementara itu, gadis kecil itu menjadi putri bulan, yang menerangi malam dengan kelembutan dan kehangatan. Pesan moral, dongeng ini mengajarkan keberanian, kecerdasan, dan kepercayaan. Berikut kisah dongeng Korea lainnya yang berjudul Kelopak Bunga Kuda Liar. Kelopak Bunga Kuda Liar. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis cantik bernama Seonhwa. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena hatinya yang lembut dan penuh kasih sayang. Seonhwa sangat mencintai bunga-bunga yang tumbuh di pegunungan di sekitar desa. Setiap pagi, ia akan pergi ke sana untuk merawat bunga-bunga liar. Namun, desa tempat Seonhwa tinggal sering diganggu oleh seekor kuda liar yang ganas. Kuda itu sering menyerang ladang penduduk dan menghancurkan tanaman mereka. Penduduk desa sangat marah dan memutuskan untuk menangkap kuda itu. Ketika Seonhwa mendengar rencana itu, ia merasa iba pada kuda liar tersebut. Ia percaya bahwa kuda itu bertindak ganas karena merasa terancam atau kesepian. Maka, Seonhwa pergi ke pegunungan dan mencari kuda liar itu. Setelah beberapa hari, ia akhirnya menemukan kuda itu di sebuah padang rumput. Dengan hati-hati, ia mendekati kuda itu sambil membawa setangkai bunga liar. Anehnya, kuda itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, kuda itu terlihat tenang dan perlahan mendekatinya. Seonhwa mulai merawat kuda itu dengan penuh kasih. Setiap hari, ia membawakan bunga dan makanan untuk kuda tersebut. Kuda liar itu pun mulai mempercayainya dan menjadi jinak. Penduduk desa terkejut melihat perubahan ini, dan mereka memutuskan untuk tidak lagi mengusir kuda itu. Namun, suatu hari,
Saat Seonhwa kembali ke pegunungan, kuda itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah jejak kaki kuda di tanah dan kelopak bunga liar yang berserakan. Konon, kuda itu adalah makhluk ajaib yang berubah menjadi roh penjaga pegunungan setelah menerima kasih sayang dari Seonhwa. Seonhwa sangat sedih, tetapi ia merasa bahagia telah menyentuh hati kuda itu. Ia terus merawat bunga-bunga liar di pegunungan, percaya bahwa kuda itu masih mengawasinya dari kejauhan. Pesan moral, dongeng ini mengajarkan pentingnya kasih sayang, empati, dan bagaimana kebaikan hati dapat mengubah bahkan makhluk yang dianggap berbahaya menjadi jinak dan penuh kedamaian. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Atau apakah kamu ingin dongeng lainnya? Berikut dongeng Korea lainnya yang berjudul Janghwa dan Hongyeon. Janghwa dan Hongyeon. Pada zaman dahulu, hiduplah dua saudara perempuan cantik bernama Janghwa bunga mawar dan Hongyeon bunga teratai. Mereka tinggal bersama ayahnya dan ibu tiri yang kejam setelah ibu kandung mereka meninggal dunia. Ibu tiri mereka sangat iri dengan kecantikan dan kebaikan hati kedua gadis itu. Ia selalu memperlakukan mereka dengan buruk dan berusaha mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Suatu hari, ibu tiri itu membuat rencana jahat. Ia memfitnah Janghwa dengan tuduhan mencuri uang keluarga, padahal ia sendiri yang menyembunyikan uang tersebut. Ayah mereka, yang termakan oleh fitnah, menjadi marah besar dan mengusir Janghwa dari rumah. Karena tidak tahan dengan penderitaannya, Janghwa melarikan diri ke hutan. Dalam keputusasaan, ia jatuh ke sebuah kolam dan tenggelam. Ketika Hongyeon mendengar apa yang terjadi pada kakaknya, ia sangat sedih. Tidak lama kemudian, ia juga menghilang secara misterius dan ditemukan tewas di kolam yang sama. Setelah kematian kedua saudara itu, kolam tersebut menjadi tempat yang menyeramkan. Setiap malam, penduduk desa mendengar suara tangisan yang mengerikan. Mereka percaya bahwa arwah Janghwa dan Hongyeon gentayangan karena tidak bisa beristirahat dengan tenang. Melihat hal ini, ayah mereka merasa bersalah dan mulai menyelidiki kebenaran. Akhirnya, ia menemukan bukti bahwa ibu tiri mereka adalah dalang di balik semua tragedi itu. Sang ayah lalu mengusir ibu tiri dari rumah dan berdoa, memohon pengampunan kepada roh kedua putrinya. Setelah mengetahui kebenaran, roh Janghwa dan Hongyeon muncul di hadapan ayahnya dalam mimpi. Mereka tersenyum dan berkata bahwa mereka telah memaafkannya. Setelah itu, arwah mereka menghilang, dan kolam itu kembali tenang. Pesan moral, dongeng ini mengajarkan tentang konsekuensi dari kejahatan dan fitnah, serta pentingnya meminta pengampunan dan mencari kebenaran. Kebaikan dan kasih sayang akan selalu dikenang, sementara kejahatan akan mendapat balasan setimpal. Apakah kamu suka kisah ini? Aku bisa menceritakan lebih banyak jika kamu mau.